Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-15. Kitab Yesaya pasal 15, hukuman terhadap bangsa-bangsa, ucapan ilahi terhadap Moab. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh, dalam suatu malam, Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh, dalam suatu malam, Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru. Jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Ha-arabim. Sungguh, teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer Elim. Sungguh, air Dibon telah penuh dengan darah. Tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-15. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kekeringan rohani dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 15 ayat 6 dengan bunyi nas. Sungguh, air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering, rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja Anda berada, bencana terhadap orang Moab ini dirancang oleh Tuhan untuk menghukum mereka atas apa yang telah mereka lakukan terhadap Israel. Lihat terang besar Alkitab Yesaya 15 ayat 9b. Orang Moab sendiri adalah keturunan dari anak perempuan Lot oleh ayahnya, dan bangsa ini telah membujuk orang Israel untuk menyembah berhala. Dalam bahasa aslinya, pasal ini seperti puisi yang dirancang dengan cermat dan tepat di tengah-tengah keseluruhan sajak. Ada ungkapan luar biasa yang memperlihatkan Tuhan membuka bagi kita hatinya. Bahkan saat ia hendak menghukum, katanya, "Aku berteriak karena Moab," di ayat yang ke-5a. Apakah bencana itu didatangkan langsung oleh Tuhan atau diizinkannya melalui negeri lain? Tapi yang pasti, hati Tuhan sakit bahkan ketika ia harus mengizinkan penghukuman itu terjadi bagi Moab. Tuhan di sorga terkuras secara emosional karena penderitaan orang-orang itu oleh karena perbuatan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Sumber mata air bangsa itu menjadi kering dan tanah mereka menjadi tandus, rumput menjadi kering, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Keadaan bangsa Moab sungguh memilukan hati, sampai-sampai harta pun tidak lagi dapat menyelamatkan mereka. Sahabat-sahabat firman, jika kita pernah melihat kekeringan yang terjadi di muka bumi pada masa-masa sekarang, mungkin itu tidak akan menimbulkan suatu keheranan yang luar biasa. Karena di tempat lain masih ada mata air, masih ada turun hujan, dan lain-lain. Tetapi pada masa lampau, jika kekeringan terjadi benar-benar menimpa seluruh dunia, maka dapat dipastikan hanya sedikit orang saja yang bisa selamat dari masa kekeringan itu. Apalagi sahabat-sahabat firman dengan yang namanya kekeringan rohani yang akhir-akhir ini banyak terjadi dalam diri umat manusia dan juga umat-umat Tuhan. Mereka bahkan kita sangat membutuhkan Tuhan itu, tetapi kenyataannya bukan Dia yang hidup yang kita cari, tetapi Dia yang tidak peduli, yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa bertindak untuk kita. Namun sahabat-sahabatku, ada yang bilang, "Aku tidak menyembah patung. Bagaimana aku disebut mencari kepada Dia yang tidak dapat berbuat apa-apa kepadaku?" Ingatlah dan janganlah lupa, zaman dulu penyembahan berhala adalah menyembah patung dan mungkin juga kepada benda-benda yang lain. Tetapi sebagai umat Kristen, kerap kali banyak yang merasa berada pada zona nyaman dan tidak menyadari bahwa dirinya terjebak pada berhala zaman modern ini. Apa sajakah berhala zaman modern itu? Di antaranya adalah berhala hawa nafsu, berhala manusia yaitu paranormal, dukun atau tukang sihir, orang-orang pintar, berhala harta, dan lain-lain. Sehingga seringkali bila terbentur, kita pun acap mencari solusi kepada yang bukan Tuhan itu. Oleh sebab itu, marilah kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah di sorga, sahabat-sahabatku. Dan jika kekeringan rohani menyerangmu, menimpamu, datanglah kepada sumber air hidup yang adalah Tuhan Yesus. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kebahagiaan Sejati halaman 80 alinea ketiga mengatakan bahwa jika kita mempercayainya, mempercayai Yesus dengan benar-benar, maka segala jenis kecemasan yang tidak sepatutnya akan lenyap. Kehidupan kita tidaklah begitu dipenuhi kekecewaan seperti yang sekarang ini. Karena segala sesuatu, baik kecil maupun besar, akan diserahkan ke tangan Tuhan yang tidak digelisahkan oleh ragam-ragam keperluan
atau dikalahkan oleh keluh kesah. Namun kita akan menikmati satu kedamaian jiwa yang kepada orang lain sudah lama tidak dirasakannya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,